Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Dan berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Saudara sekalian, teks kita yang barusan kita baca cukup menarik, saudara. Lukas dengan sangat tegas ataupun dengan sangat lugas menyebutkan top-topnya orang pemerintahan pada masa Tuhan Yesus, yaitu dimulai dari Kaisar, Gubernur, Pilatus, Herodes, Raja Wilayah, begitu, ada Filipus dan sampai Lisanias. Ini adalah orang top dalam politik pada waktu itu. Tetapi anehnya saudara sekalian, firman Tuhan tidak datang kepada mereka. Orang politik yang sangat top, yang boleh dikatakan kaya begitu ya, punya kuasa dan lain sebagainya, tidak mampir firman Tuhan kepada mereka. Seandainya kalau firman Tuhan datang kepada para pemimpin yang top-top ini, maka seharusnya kan dengan mudah ya, rakyatnya akan bertobat kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Mesias. Karena pemimpinnya saja percaya kepada Mesias, masa rakyatnya enggak, kan gitu kira-kira ya. Nah, kemudian Lukas juga menyebutkan ada dua tokoh rohani yang sangat top pada masanya, pemimpin rohani, yaitu Hanas dan Kayafas, imam besar pada masa Tuhan Yesus. Anehnya juga saudara bahwa firman Tuhan tidak datang kepada kedua tokoh ini, kedua figur ini. Apakah mereka tidak saleh gitu ya saudara ya? Apakah mereka kurang suci? Segala macam kita nggak ada yang tahu gitu ya. Kenapa firman Tuhan tidak datang kepada pemimpinnya, imam besarnya? Nah, kan enak. Seandainya kalau firman Tuhan itu datang kepada Hanas dan Kayafas, maka beres deh permasalahan. Mereka akan memberitakan Yesus Kristus adalah Mesias. Maka orang Yahudi percaya kepada Yesus Kristus. Seandainya firman Tuhan itu datang kepada Hanas dan Kayafas. Nah, menjadi pertanyaannya berikutnya adalah, kenapa firman Tuhan ini datang kepada Yohanes? Jelas sekali Lukas mengatakan Yohanes itu tinggal di padang gurun. Kalau Matius mencatat memakai jubah unta, ikat pinggang kulit, makannya itu belalang dan madu, begitu ya. Bukan makanan-makanan yang normal, makanan yang sehat ataupun itu sehat makanannya, atau makanan yang normal lah, entah pizza gitu ya atau makanan yang lainnya. Tapi makanannya belalang dan madu. Pakai jubah unta, ikat pinggangnya kulit, tiba-tiba berdiri di hadapan Anda. Maka kita akan mengatakan, wah ini orang pasti agak-agak nih gitu ya, agak-agak kurang waras gitu ya. Tapi firman Tuhan datang kepada Yohanes. Kenapa saudara sekalian? Setidaknya ada dua hal saudara menurut saya. Yang pertama adalah karena memang Yohanes dipilih Tuhan untuk menyampaikan tentang kabar sukacita pertobatan dan juga persiapan bagi Mesias, itu karena dia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, saudara. Sewaktu dia di padang gurun atau di tempatnya di mana dia tinggal, dia selalu koneksi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui kitab-kitab yang ia baca. Kalau zaman dulu kitab Perjanjian Lama. Artinya Yohanes selalu bergumul dan membaca kitab-kitab tersebut, sehingga dia bisa menangkap maksud Tuhan bahwa it is time, ini waktunya ada Mesias datang ke dunia yang sedang dipersiapkannya, dan dia menjadi utusan untuk membuka jalan bagi Mesias. Saudara, ini menjadi luar biasa bagi saya.
bahwa ketika Yohanes selalu bergumul bersama dengan Tuhan, selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, maka dia menangkap dengan jelas isyarat daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, Lukas mencatat pasal 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Artinya, dia tidak hanya bergumul dan berjuang membaca firman Tuhan, bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan pada waktu dewasa. Tetapi memang anak ini boleh dikatakan dari kecilnya itu sudah mengalami pertumbuhan kerohanian luar biasa. Dan memang dia tinggal di padang gurun. Ada banyak teori dia tinggal di padang gurun ini di komunitas mana. Ada yang mengatakan komunitas Qumran, Kaum Esene, dan lain sebagainya. Itu banyak teori-teori untuk hal itu. Tapi yang jelas, dia tinggal di padang gurun. Dan Yohanes Pembaptis dari masa kecilnya, dia terus bergumul berjuang bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, malam Natal ini saudara, bisa menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita ini dari masa mudanya, dari masa kecilnya, itu terus menerus dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, atau tidak? Oke, masa kecil kita lewatkan. Masa remaja kita bagaimana, saudara? Apakah kita juga terus-menerus dekat dengan firman Tuhan? Oke, masa remaja kita lewatkan, saudara. Bagaimana dengan masa muda kita? Apakah kita terus-menerus dekat dengan Tuhan, bergumul, membaca firman Tuhan? Saudara ternyata punya banyak alasan. Oke, masa muda kita lewatkan. Ketika Anda sudah menikah, masuk kepada masa dewasa awal, apakah kita juga semakin erat bergumul dengan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Oke, saudara punya banyak alasan. Pertanyaan berikutnya adalah terakhir, masa tua kita. Apakah kita ini masih terus-menerus bergumul, membaca firman Tuhan, dan juga intim dengan Tuhan? Saudara punya banyak alasan ini, itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, waktu sisa yang kita punya ini, hidup di dunia ini, apakah kita pernah intim dengan Tuhan? Saudara, jika pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, maka tepatlah kita harus mendengarkan seruan daripada Yohanes. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini menjadi perenungan malam Natal bagi kita, saudara sekalian. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.